Halo? Pak Halo? Ilham, Siapa? Prof. Jangan ngabisin waktu aja cepet ya. Ayo, siapa namanya? saya aja Prof atuh absen pertama nggak apa-apa. Nggak ada kaitan apa-apa. Silakan siapa yang masuk duluan. Silakan. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau ngambil apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa masalah yang mau diteliti? Ini kebetulan Prof tentang masalah pengaruh aplikasi seluler. Kebetulan penelitiannya di Sawanawiyah di sini di tempat saya Sanawiyah MTS Ciledug Al Musadadiyah. Ya, jadi Jadi pingin bukan judul ya, bertanya. bukan masalahnya apa yang mau diteliti. Ya, Iya, itu iya saya sekarang mau masalahnya ya. hmm. Ini dok, Prof, pertama-tama kalau melakukan penelitian pas saya masuk ke sekolah itu langkah-langkah apa yang harus saya persiapkan gitu pas Aduh, waktu itu kan eh, eh, nanti nanti kuliah aja itu teh ya. Sekarang ini kita bicara tentang topik penelitian ya. Nanti ya hal-hal yang berkaitan dengan materi kuliah itu insya Allah Sabtu depan saya bahas ya. Walaupun sudah saya bahas kan tadi dan kemarin ya. Baik, ya sekarang saya mau mengambil apa? eh eh, Masalah apa yang mau diteliti? Apakah masalah guru, ataukah murid, atau orang tua siswa yang mau diteliti itu apa? masalahnya antara siswa, orang tua dan guru, Prof. Iya, masalahnya apa? Masalahnya tentang misalnya dalam berkomunikasi tentang pengaruh daripada aplikasi seluler tersebut. Ini susah ya, karena kan telepon itu kan pribadi sifatnya ya. Orang menggunakan itu, ada yang menggunakan, ada yang tidak itu. Nah, kita nggak mengetahui ya. Harusnya pengguna, apakah udah diyakini semua anak-anak itu menggunakan aplikasi seluler atau tidak? Itu kan nggak tahu juga kan. Untuk tujuan apa, tujuan apa. Nah, kalau saya lebih baik cari hal-hal yang uh, mudah saja. Misalnya yang akan kita teliti itu masalahnya apa disiplin belajar anak-anak misalnya ya, atau perilaku belajar anak itu jadi masalah. Jadi artinya perilaku belajar anak itu bermasalah karena mereka lebih banyak main game, main segala macam gitu. Jadi masalahnya adalah variabel serikat. Tolong dicatat variabel serikatnya Z-nya itu adalah perilaku belajar anak. Nah, kemudian variabel antaranya ya, Y itu bisa beragam, ya bisa beragam. Nah, tentu apakah mau guru ataukah yang paling intensif yang berhubungan dengan anak itu adalah orang tua dan guru. Maka variabel Y-nya sebaiknya guru dua. Variabel Y-nya itu maksud saya uh, satu Y-nya itu ya bisa di situ uh, apa guru ya uh, bimbingan guru atau bimbingan konseling guru ya. Nah, sedangkan variabel atau juga bisa disebutkan di situ variabel Y itu bimbingan orang tua dan guru, bimbingan belajar yang diberikan orang tua sama guru variabel Y, B variabel Y. Nah, variabel X-nya uh, ya ini variabel X-nya itu kan pelaksanaan program ya, pelaksanaan program tata tertib belajar ya. Tentu setiap sekolah itu punya program, punya tata tertib ya, tata tertib belajar ya, atau tata tertib belajar, tata tertib bersekolah ya. Nah, coba itu mungkin ada situ pelaksanaan, misalnya kebijakan, pelaksanaan kebijakan uh,
Ya, jadi pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan tata tertib pembelajaran. Nah, ada nggak tata tertib pembelajaran itu baik di sekolah maupun di dalam rumah. Nah, di dalam sekolah, di luar sekolah. Nah, itu kita lihat. Jadi tata tertib itu kan peraturan bagi anak-anak untuk melakukan belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Itu seharusnya sekolah punya peraturan itu kan. Nah, jadi pelaksanaan program tata tertib belajar ya, variabel X-nya, variabel antaranya, nah, bisa bimbingan, ya, bimbingan orang tua dan guru, ya, bimbingan belajar orang tua dan guru. Nah, variabel terikatnya, Z-nya itu perilaku belajar anak. Dicatat nggak? Ya, dicatat tidak? Ada ini langsung di depan. Ya, jadi variabel terikatnya itu adalah perilaku belajar anak. Variabel antaranya yaitu bimbingan guru dan bimbingan belajar dari guru dan orang tua siswa. Itu Y-nya. Nah, variabel X-nya adalah pelaksanaan ya program ya, tata tertib pembelajaran atau pelaksanaan program pembelajaran, boleh juga itu. Nah, kalau mau lebih khusus tata tertib ya, itu jadi seperti itu. Jadi X-nya itu pelaksanaan ya, program boleh pembelajaran kalau ada di situ pelaksanaan program pembelajaran MTS ya, pelaksanaan kebijakan pembelajaran MTS, variabel X-nya, variabel Y-nya, bimbingan belajar guru dan orang tua, variabel Z-nya itu perilaku belajar anak. Yang diambil itu anaknya yang anak kelas 3, jangan kelas 1. MTS kalau masih kelas 1 belum bisa. Ya, jadi murid kelas 3 yang diambil. Iya, insya Allah. Ya, itu seperti itu ya, Teh ya. Sudah jelas ya? Makasih, Prof. Ya, makasih. Baik. Izin, Prof. Ya, ini gangguan ya, banyak gangguan ya. Baik. Jadi Teh Yoyoh gitu ya. Sudah ya, tinggal nanti buat rancangan awal penelitian ya, desain awal penelitian ya. Identifikasi masalah. Buat 4 halaman, 5 halaman ya. Nanti kirim setelah 3 hari kepada saya, boleh Japri ya, nanti saya periksa ya. Oke. Ya. Itu cukup jelas ya, Teh ya. Insya Allah, Prof. Ya. Saya kira mudah itu, nggak terlalu sulit ya daripada baik. Silakan yang kedua siapa? Izin Prof, saya. Izin Prof. Ya, silakan. Siapa masalah dulu? apa yang mau diteliti? Ya, masalah apa yang Anda minati untuk diteliti? Izin Prof, terkait masalah yang ingin saya teliti itu terkait dengan hasil belajar siswa. Ya udah, masalah capaian hasil belajar siswa. Ya, hasil belajar siswa. Capaian hasil belajar ya. Nah, sekarang cari penyebabnya apa? Penyebab langsung tidak langsung dari capaian hasil belajar itu ya. Nah, saya kira capaian hasil belajar itu kan Anda konsultasi atau apa? Tadi kan saya tanya masalahnya apa, udah kan? Iya, nah, sekarang saya mau ngasih arahan. Nah, sekarang kita lihat itu akibat itu kan. Nah, sekarang penyebabnya apa? Kita cari harus penyebabnya. Penyebabnya itu ada di Y dan Z, ada Y dan X.
Saya kira kalau capaian belajar itu yang secara langsung adalah guru, ya, guru, ya, guru. Ya, artinya di situ guru. Nah, tentu kalau guru itu ada variabel, bisa variabel kinerja guru, ya bisa itu ya, bisa variabel kinerja guru ya, bisa itu kan. Nah, Y-nya ya, kalau kinerja guru itu kan mulai dari membuat perencanaan pembelajaran sampai dengan ya melakukan bimbingan segala macam ya, saya kira udah ada itu ya, dimensi-dimensinya dari kinerja guru itu. Yang X-nya, nah manajemen pembelajaran, ini MTS atau apa? Nggak kedengaran suaranya. Hah? MA pada saat ya, Prof. Ya, MA. Jadi manajemen pembelajaran MA ya. Jadi X-nya manajemen pembelajaran MA, Y-nya kinerja guru, ya. Z-nya capaian hasil belajar. Ya. Jadi pengaruh manajemen pembelajaran MA terhadap kinerja guru dalam mewujudkan capaian hasil belajar siswa ya. Jelas? Sudah ditulis? Sudah ya. Dan tolong bikin nanti ini ya, desain awal ya, 3-4 halaman ya. Nanti saya koreksi ya. Saya ingin lihat dimensi variabelnya ya. Jelas tidak? Ya, Prof. Baik, yang ketiga siapa? Saya, Prof. Ya, silakan. Gini, Prof. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya tentang sertifikasi guru, Prof. Sertifikasi guru. Yang mau dijadikan soal apa? Sertifikasi itu kan kebijakan pemberian tunjangan. Apa yang jadi masalah sekarang? Itu bukan masalah, itu kan peraturan. Masalahnya apa yang mesti apakah masalah anak, masalah guru, masalah orang tua? Tata kelola pengawasan tunjangan sertifikasi guru, Prof. Apa yang mengawasi? Itu kan pribadi guru ya. Itu kan guru berhubungan ya itu kan dari negara. Yang mengawasi siapa? Kepala sekolah juga nggak bisa mengawasi kan. Pengawas, Prof. Yang mengawasi pengawas. Ya pengawas itu ya mengawasi ya. Jadi kalau begitu pengawas itu lebih baik pengawasnya aja yang dilihat. Nah, jadi variabel bebasnya itu Anda lihat di situ supervisi pengawas. Sekolah apa ini? Aliyah, Prof. Nah, jadi supervisi ya. Supervisi pengawas MA. Ya. Nah, kemudian X2-nya supervisi kepala sekolah. Jadi ada 2 variabel bebasnya ya. Nah, kemudian variabel antaranya ya Y, ya variabel antaranya Y. Nah, itu manajemen pembelajaran MA. Variabel terikat Z, ya. Anda boleh lihat produktivitas kerja guru. Ya. Setelah dia diberikan berbagai macam hal, tunjangan ini dan itu, bagaimana produktivitas kerjanya? Variabel bebasnya tadi adalah apa? Supervisi, pengawas MA, X1-nya, X2-nya, supervisi kepala sekolah. Y-nya manajemen pembelajaran MA, Z-nya produktivitas kerja guru. Ya? Iya, Prof. Itu. Jadi seperti itu modelnya. Jadi ada variabel bebasnya 2, variabel antara 1, variabel serikat 1. Saya sudah kirimkan itu contoh UP ya, punya Teh Lina itu ya. Jadi mudah ya. Iya. Oke, makasih, Prof. Ya. Nanti makasih, Prof. Baik. Silakan. Siapa lagi? Izin, ya, Pak. Silakan. Izin saya. Langsung ngomong aja. Ya. Saya nggak bisa ngatur, silakan langsung ngomong aja. Nanti saya respon masalah apa yang mesti. Iya, saya Prof. Masalahnya tentang mutu pembelajaran, Prof. Kalau mutu itu berat, ya. Kalau yang capaian belajar mudah. Kalau mau melihat capaian
belajar itu lebih mudah daripada mutu, karena mutu itu pengukurannya luas sekali. Luas Kan ya. ada itu, setiap sekolah itu punya lembaga jaminan mutu, nah susah ukurnya, sama. Dan Ya, penelitian Anda terbatas. Sesuatu yang mungkin saja apa? prestasi mungkin Pak. Anda mau meneliti tentang apa? Program sekolah saja udah. Jadi pencapaian, jadi variabel Z-nya itu adalah efektivitas pencapaian program, ya, efektivitas pencapaian program kerja. Itu MA itu MTS. MA Pak. MA. Jadi efektivitas pencapaian program pembelajaran MA. Ya, itu Z-nya ya. Program kerja Atau pembelajaran atau program kerja MA, pilih aja. Nah, kemudian tentu apa yang di depannya X-nya. Variabel bebasnya adalah pelaksanaan kebijakan pendidikan MA. Pelaksanaan kebijakan. Ya. Nah, pelaksanaan kebijakan pendidikan MA itu kan ada peraturan Menteri Agama kan, ya, kebijakan tentang pendidikan MA itu ada ya, cari. Iya. Nah, kemudian Y-nya, ya, yang baru ada lihat di situ, yaitu boleh Anda ambil manajemen ya, manajemen program kerja, manajemen program kerja MA. Jadi kebijakan tadi berupa peraturan, kemudian dibuat tata kelolanya, itu disebut manajemen program kerja. Kemudian variabel Z-nya, nah itu ya efektivitas capaian. Mohon maaf, Prof, yang variabel Y-nya tadi nggak ditulis. Manajemen program kerja. Manajemen MA. Manajemen program kerja MA. Ya, dah. Variabel serikatnya efektivitas ya, pelaksanaan ya. Ya. Atau efektivitas capaian Program kerja, capaian program kerja MA. Nah, respondennya itu semuanya guru dan non guru karena program kerja. Program kerja itu semuanya. Kan tiap sekolah kan punya program kerja tahunan kan. Nah, itu dilaksanakan sama guru dan bukan guru kan. Nah, program kerja itu kan dibagi-bagi kepada wakil kepala sekolah 1, 2, 3 kan, gitu kan. Nah, jadi program kerja itu program mencakup program kerja semuanya. Ada program kerja kurikulum, ada program kerja kesiswaan, ya, ada program kerja ke prasarana kan, paham? Iya Pak. Nah, jadi yang melaksanakan kan bukan guru saja kan, tapi semua orang di situ. Maka respondennya pegawai MA. Pegawai MA itu terdiri dari guru dan bukan guru. Gimana? Iya. Salah paham, Prof. Ya. Oke. Ya, tolong dibikin itu desain awalnya ya. Nanti kalau ada apa-apa kita bicara lagi ya. Baik, silakan yang selanjutnya. Saya Prof. Ya. Permasalahannya di efektivitas manajemen penerimaan peserta didik baru. Jadi kalau itu bukan efektivitas pelaksanaan kebijakan PPDB ya, itu peraturan isinya kan, baik dari Menteri Pendidikan maupun dari Dinas Pendidikan. Jadi variabel bebas itu ya, pelaksanaan kebijakan PPDB kan ada peraturannya itu. Nah kemudian variabel Y-nya setelah ada pelaksanaan kebijakan yaitu manajemen PPDB. Bagaimana manajemennya? Ya, manajemen PPDB. Barulah nanti Z-nya itu dilihat dari efektivitas, ya, efektivitas, ya, pelaksanaan program PPDB, ya. Jadi efektivitas pelaksanaan program PPDB.
efektif nggak? Itu ukur di ujungnya, bukan di depan itu ya. Jelas? Jadi Z-nya itu efektivitas pelaksanaan program PPDB. Secara keseluruhan ya. Ya, baik. Variabel Y-nya manajemen PPDB. Variabel X-nya pelaksanaan kebijakan PPDB. Kebijakan itu berupa peraturan yang dibuat oleh Menteri atau Dinas Pendidikan tentang PPDB kan? Ya, Prof. Jelas tidak? Di mana Ya, jelas. penelitiannya? Di mana? Di MA Aliyah. Oh, ya, sebutkan MA-nya ya. Nah, okay. Iya. Siapa namanya? Siti Fatimah, Prof. Siti Fatimah. Kan Siti Fatimah ya. Yang dari Garut. Ya, baik. Saya Siti Fatimah ya, seperti itu ya. Tolong ya nanti buat dulu desain awalnya ya. Perhatikan dimensi-dimensi variabelnya ya. Ya, Ya, baik. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya siapa yang mau akan ini? Saya silakan. baik, masalahnya ini tentu kinerja guru, hubungannya sama budaya organisasi. Kalau kinerja itu aktivitas, bukan masalah. Ya, kinerja itu kan kegiatan guru. Ya, masalah itu kan misalnya masalah keuangan sekolah, kekurangan, ya, masalah anak-anak tidak belajar itu masalah. Jadi yang mau ditanya tentang gurunya apa, tentang anaknya? Tentang gurunya, Prof. Nah, kalau tentang gurunya yang akan diukur itu ya paling ya yang akan diukur itu produktivitas kerja guru ya. Ada budgetnya itu produktivitas kerja guru. Sekali lagi ini kan jurusan bukan pendidikan Islam tapi manajemen ini ya. Maka kita tidak bicara metodologi apa mengajar tidak. Jadi Z-nya itu ada apa tadi saya bilang produktivitas kerja guru ya. Nah kemudian Y-nya itu bisa beragam yang berhubungan dengan produktivitas. Bisa saja Y itu kan apa ya, bisa pengawasan. Ada pengawasan nggak di sekolah itu terhadap guru? Ada. Ada pengawasan ya, baik dilakukan oleh kepala sekolah, oleh wakil atau oleh pengawas kan pasti, atau oleh yayasan kan melakukan pengawasan itu kan yayasan, pengawas, kepala sekolah dan wakil-wakil kan itu yang pengawasan ya. Ya. Kemudian variabel bebasnya apa? Nah variabel bebas X-nya itu pelaksanaan kebijakan pengawasan kinerja. Coba lihat di situ. Mungkin ada peraturan tentang pengawasan ya, pengawasan kerja atau pengawasan kerja pegawai atau pengawasan kerja guru. Nah, jadi variabel bebasnya pelaksanaan kebijakan pengawasan ya pegawai. Nah, sebaiknya pegawai karena nanti guru dan bukan guru ya. Kalau pengawasan itu kan bersifat umum, tidak hanya guru saja, tapi pegawai kan. Jadi pelaksanaan kebijakan pengawasan pegawai ya. Kemudian pada caranya manajemen pengawasan. Nah, bagaimana? Kan kalau kebijakan itu kan peraturan, manajemen itu tata kelola pengawasannya bagaimana? Nah, itu kan ada pengawas, ada kepala sekolah, ada kepala sekolah, ada yayasan. Nah, bagaimana mereka manajemen pengawasan ini? Ya, nah baru Z-nya produktivitas kerja pegawai guru. Pegawai. Baik. Ya mau guru atau mau pegawai. Kalau pegawai itu guru dan bukan guru. Nah, kalau pengawasan itu kan bukan pertanyaan saya, kalau pengawasan itu hanya terhadap guru atau terhadap semua pegawai? Rencananya guru. Hanya guru yang diawasi. Boleh. Kalau gitu, jadi pelaksanaan kebijakan
jangan pengawasan, pelaksanaan kebijakan pengawasan, ya, pengawasan tenaga pengawasan guru, ya, pelaksanaan kebijakan. Ada nggak itu peraturannya? Coba dicari itu. Kalau misalnya pengawasan itu nggak ada, mungkin namanya apa? Ada nggak? Pengawasan atau aturannya, Prof? Iya, ada saya kira kan. Nah, coba tanya sama pengawas, mungkin dia punya aturan kan, peraturan dari menteri atau apa ya. Hanya di situ ya, itu sudah tersedia. Kalau manajemen pengawasan mudah kan itu kan unsur-unsurnya, gitu ya. Kemudian dia produktivitas kerja guru ya, boleh. Jadi pilihannya bisa guru, bisa pegawai. Kalau pegawai itu guru dan bukan guru. Tenaga kependidikan. Ya, situ berapa orang gurunya sekolah itu? 60. Hah? Berapa? 60. Banyak. Cukup. Ya. Guru bisa kalau 60 banyak ya. Udah jelas itu? Siap. Ya. Udah, Nanti, Prof. Terima kasih. ya, baik. Terima kasih ya. Nanti dibikin desain awalnya ya. Mangga, insya Allah, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Prof menyampaikan salah satu masalah tentang manajemen strategi kepala madrasah. Kemudian ada motivasi. Aduh, manajemen strategi segala macam. Memang ada itu peraturannya. Kalau nggak ada, jangan diada-adakan ya. Istilahnya. Yang ada setahu saya ya manajemen itu berkaitan dengan pembelajaran atau manajemen organisasi sekolah. Tidak usah ditambah strategi-strategis. Nanti Anda cari konsepnya susah, cari teorinya susah. Jadi yang mau diukur masalah apa sebetulnya? Apakah guru, apakah anak, apakah orang tua? Yang mau diteliti itu masalah apa? Tentang tata kelola madrasah. Apa? Tentang tata kelola madrasah. Tata kelola madrasah itu kan bukan masalah. Lebih ke pimpinan madrasah. Masalah itu masalah nggak punya uang. Korupsi itu namanya masalah. Ya, siswa bolos itu namanya masalah. Ya. Prestasi belajar jelek itu namanya masalah. Jadi yang mau dilihat apa? Masalah keuangan atau masalah apa? Jangan sampai terlalu luas penelitiannya, dibatasi. Anda guru atau apa? Guru atau guru? Guru, ya. Apa yang menjadi yang menjadi perhatian itu apa? Ya. Mungkin Anda lihat saja, misalnya saja hubungan orang tua tentang etos kerja. Apa? Yang ada di sekolah. Kerja. Begini aja deh, mau diteliti di mana? Yang mau tentang etos kerja yang ada di sekolah. Ini Anda terlalu banyak buku yang aneh-aneh. Nanti cari teorinya mampus. Cari konsep yang mudah-mudah aja supaya prakteknya ya. Nanti kalau program ketiga baru dipersulit ya. S2 itu acara, jangan bikin susah sendiri. Jadi kalau mau yaitu dua hal saja ya. X1-nya motivasi kerja guru, X2-nya penghayatan etika profesi. Tulis dong. Oh, hanya Prof sebaiknya gimana? Loh, ini saya udah ngomong. Harus langsung menulis. Ya. Jadi kok bergema? Variabel bebasnya 2. X1 itu motivasi kerja guru, X2-nya ya penghayatan etika atau pengamalan boleh, penghayatan juga boleh ya, penghayatan etika profesi guru. Nah,
Kemudian variabel antaranya Anda boleh lihat kinerja guru. Ya, Y-nya kinerja guru. Kemudian Z-nya Anda bisa lihat ya, capaian ya. Capaian capaian program kerja guru. Capaian ya capaian pelaksanaan program kerja guru. Program kerja guru itu dua, yaitu pertama yaitu mengajar, yang kedua memberikan bimbingan, ya, konseling ya ke guru. Yang ketiga yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Kan itu program kerja guru itu sekarang seperti itu, tiga hal: mengajar mata pelajaran, yang membimbing perilaku anak, ya, dan membimbing kegiatan ekstrakurikuler. Kan? Nah, ini nanti yang diukur ya tiga hal tadi ya, pelaksanaan efektivitas ya, pelaksanaan program kerja guru ya. Z-nya coba, Z-nya adalah efektivitas pelaksanaan program kerja guru ya. Y-nya kinerja guru ya. Kemudian X1-nya ya, motivasi kerja guru. X2 ya, penghayatan etika profesi guru. Bisa sudah ditulis. Sudah ditulis kok, Prof. Jangan pakai etika. X1-nya motivasi Nanti untuk ya. X2-nya penghayatan etika profesi guru. Untuk Y-nya kinerja guru, dan untuk Z-nya capaian pelaksanaan efektivitas teorinya yang mudah, efektivitas banyak buku. efektivitas Ya, pelaksanaan program kerja guru ya. Jadi program kerja guru tiga tadi. Terima kasih ya, Prof. mengajar. Baik, tolong bikin juga dulu desain awalnya. Baik, silakan yang lain. Ya, Aneh ya, silakan. Mohon. Yang lain silakan. Saya Prof. Ya, silakan ngomong langsung. Iya, masalahnya dari manajemen pendidikan karakter siswa. Aduh, pendidikan akhlak, ini Islam. Karakter itu bahasa Inggris. Kita akhlak, aduh. Kan itu kan Islam itu kan terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak, bukan karakter. Ya, kita jangan gunakan konsep orang Kristen. Ya. Ya, baik. Yang meneliti apa? Yang meneliti apa? Masalahnya apa? Karakter siswanya Prof dari akhlak siswa maksudnya. Akhlak siswa itu banyak. Perilaku belajar itu akhlak siswa. Iya, melalui ekstrakurikuler panahan. Ya, itu begini aja. Kita kan nggak mungkin satu, nanti respondennya terbatas ya. Lihat aja, lihatnya itu efektivitas ya, program ekstrakurikuler, efektivitas pelaksanaan program ekstrakurikuler. Itu Z-nya ya. Z-nya. Y-nya manajemen program ya, program kurikuler atau manajemen program pembelajaran ekstrakurikuler ya. Atau manajemen program ekstrakurikuler kan. Itu Y-nya. X-nya pelaksanaan kebijakan ya. Pelaksanaan kebijakan program atau pelaksanaan kebijakan ekstrakurikuler ya. Ada peraturannya ya tentang itu, masuk anggaran segala macam. Jadi jangan Anda pilih anggarannya semuanya, pokoknya ekstrakurikuler itu baik belajar bahasa, karate, pramuka, ya paskibra, ya semuanya yang ekstrakurikuler itu yang diteliti. Nah, siapa sekarang yang akan diteliti? Apakah guru siswa, dan guru dan iya. Yang enggak dong. Kalau siswa mah nggak tahu.
Ya, apalagi di mana mau telitinya? Di SD di mana? Di Sanawiyah. Hah? Di Sanawiyah. MTS ya. Sanawiyah itu masalah kecil, nggak bisa ditanya. Hanya gurunya aja plus pelatih. Ada nggak pembimbingnya? Guru Ya, ada. plus pembimbing. Nah itu. Jadi guru dan pembimbing ekstrakurikuler. Guru ekstrakurikuler dan pembimbing. Itu yang jadi respondennya. Jadi itu ya respondennya Ya, bukan siswa. Sudah jelas belum? Sudah ditulis? Sudah, Prof, sudah ditulis. Sudah paham ya, ekstrakurikuler itu tidak panahan saja, banyak kan ya? Mungkin Ya, satu Prof. sekolah ada 15 macam ekstrakurikulernya ya. Nah, tentu ada Ya. pelaksanaan kebijakan pendidikan ekstrakurikuler, kemudian Z-nya manajemen apa? Efektivitas. Z-nya efektivitas. Ya, efektivitas pelaksanaan program ekstrakurikuler. Y-nya apa? Manajemen program ekstrakurikuler. Ya, sudah jelas ya? Ya. Jadi bikin desain awalnya. Ya, baik. Terima kasih Tesipa ya. Ya. Baik, Ya. yang berikutnya apa? Silakan. Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi gini, Prof, permasalahannya di MA yang saya teliti itu efektivitas belajarnya, Prof. Jadi anak-anak tidak efektif belajarnya, banyak yang bolos. Nah, terus ya namanya perilaku belajar siswa. Ya udah aja. ya, Atau disiplin belajar siswa, pilih Z-nya. Tulis. ya, Bisa perilaku belajar siswa, bisa disiplin belajar siswa. Pilih aja Z-nya. ya Prof, perilaku belajar siswa, Prof, dipilih. Nah, kemudian cari penyebabnya apa. Setelah saya observasi ternyata gurunya juga kinerjanya kurang. Ya, nggak semuanya. Kalau nakal bukan semuanya guru. Tentu di sini lihat dua sisi, orang tua dan guru. Jadi jangan semuanya disalahkan sama guru ya. Coba teliti. Nah, coba di situ komunikasi guru dan orang tua. Siswa, coba Y-nya komunikasi guru dengan orang tua siswa. Ya. Ya Prof, siap. Komunikasi guru. Komunikasi guru dengan orang tua siswa. Variabel X-nya, ya, variabel X-nya. Coba variabel X-nya. Dari yang itu, ya, variabel X-nya. Ya. Awalnya boleh variabel X-nya itu manajemen ya, manajemen. Hubungan ya, ini manajemen tata hubungan guru dan orang tua. Manajemen tata hubungan orang tua dan guru dan orang tua. Iya, siap Prof, sudah Prof. Di sekolah itu ada nggak manajemen tata hubungan orang tua dan guru? Kalau itu ada, pasti ya itu akan berdampak pada apa? Pada Y tadi, Y. Apa Y? Oh Y, komunikasi guru dengan orang tua siswa. Ya, kalau manajemen tata hubungan itu akan berdampak pada komunikasi. Ya, ya Prof. Nah, kemudian kalau komunikasi itu baik, diharapkan perilaku belajar siswa baik ya. Kalau salah berarti nggak beres. Y sama Z-nya. Nah, itulah yang diperbaiki nanti Y sama Z-nya. Ya mungkin nggak pernah guru sama orang tua ngomong. Saja kan. Iya. Di situ manajemen tata hubungan itu nggak disusun di sekolah, nggak ada gitu kan. Jadi kacau kan. Iya Pak. Mau itu ya. Iya. Terima kasih Prof. Ya, tolong ya dibuat desain awalnya ya. Iya, siap Prof. Yang lain siapa? Ini sudah 10 lebih ini. Siapa lagi yang belum? Udah makin sedikit ini. Silahkan langsung. Ya, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, judulnya yaitu Ya. pengaruh manajemen pembelajaran dan Jangan judul masalahnya apa. Anda tertarik pada masalah apa? Di mana? Di sekolah apa? di Madrasah Sanawiyah, Prof. Apa yang menjadi masalah di Sanawiyah itu? Masalah keuangan? Manajemen pembelajaran. Bukan, itu variabel namanya, bukan masalah. Metode pembelajaran. Aduh, itu bukan jurusan manajemen pendidikan Islam, jurusan pendidikan Islam kalau metode. Ya, Pak. Baiklah, saya kasih gini aja lah ya, mungkin supaya Anda tidak terlalu bingung. Hari ini coba dipikirkan. Ini koordinasi aja, koordinasi antar pegawai, ya, koordinasi. Nah, jadi Y-nya itu ya koordinasi kerja antar pegawai. Itu Y-nya. Sedangkan Z-nya ya efektivitas ya pelaksanaan program pembelajaran MTS. Ya, efektivitas pelaksanaan program pembelajaran MTS. Sekarang variabel bebasnya. Variabel bebasnya itu bisa pelaksanaan ya kebijakan pendidikan MTS. Anda meneliti di mana? Di MTS. Di mana? Siap di MTS. Ya. Jadi variabel bebasnya ya pelaksanaan kebijakan pendidikan MTS. Variabel bebasnya ya X. Nah, variabel antaranya itu koordinasi ya, koordinasi pegawai, koordinasi kerja antar pegawai ya. Variabel serikatnya efektivitas pelaksanaan program kerja MTS ya, berhasil atau tidak ya. Itu jadi kalau program kerja nggak tercapai berarti koordinasinya nggak ada di situ. Hare-hare, jadi orang masing-masing rumah aing. Nah, itu kacau kan? Nah, kenapa ini bisa kacau? Boleh jadi di depan, yaitu pelaksanaan kebijakan pendidikan itu nggak dilaksanakan secara menyeluruh, ya pelaksanaan kebijakan pendidikan MTS itu, ya kalau enggak ya pelaksanaan akan bagus, ya seperti itu ya kan ada peraturan Menteri Agama tentang kebijakan pendidikan MTS itu ada ya. Itu dasar hukumnya ya. Jelas itu? Baik, siap. Ya, kalau enggak nanti Anda telepon saya besok ya kalau nggak jelas ya. Boleh telepon setelah malam ini kalau ada yang nggak jelas ya. Oke. Baik, yang lainnya. Buat ini desain awal. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Gimana? Ya, apa masalah yang Baik, Prof. Ya, silakan. Gini, Prof, masalahnya kaitan dengan tata kelola keuangan madrasah. Bagus. Terus? Jadi yang akan diukur itu kan efektivitas penggunaan RKAS. Ya, kan nggak efektif. Ada korupsi, ada salah urus, itu kan. Masalahnya kan itu, jangan ditemukan. Jadi efektivitas, ya, penggunaan, efektivitas penggunaan dana apa namanya dana sekolah itu RKAS. Bos. Bos. Apa namanya? Bos. Oh, bukan nasional sekolah. Jadi bos tidak hanya bos, bisa dari iuran siswa, bisa dari bantuan. Iya. Kan banyak bos. Semua dana itu. Jadi intinya tadi apa? Efektivitas penggunaan anggaran sekolah. Itu aja. Efektivitas penggunaan anggaran anggaran sekolah. Variabel sekolah. Y-nya variabel antaranya manajemen. Ya.
manajemen anggaran. Ya, MTS di mana MA? Nah, manajemen anggaran MTS seperti apa ya? Baru X-nya ya. Itu Anda lihat pelaksanaan kebijakan apa? RKAS. Ada kan kebijakan rencana kebijakan anggaran sekolah kan? Ada peraturan menteri. Ada peraturan menteri, peraturan macam-macam kan? Bagaimana tata kelola keuangan itu ada peraturannya. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ada kan? Jadi pelaksanaan kebijakan anggaran, pelaksanaan kebijakan boleh keuangan, boleh pelaksanaan kebijakan anggaran keuangan sekolah. Ya. Pelaksanaan kebijakan anggaran keuangan sekolah apa? Keuangan sekolah atau madrasah, Prof? Madrasah. Madrasah. Ya. Bidangnya itu tadi manajemen anggaran. Ya. Madrasah. Ya. Kemudian pada ketika penggunaan ya anggaran ya madrasah. Madrasah apa? Madrasah aliyah, Prof. Hah? Aliyah. Ya, nah, yang menggunakan anggaran itu kan tidak hanya guru, pegawai. Maka responden Anda guru dan pegawai. Iya. Iya kan, yang bagian keuangannya bukan guru kan, itu pasti bukan. Tapi guru menggunakan anggaran, ya, baik untuk honorarium maupun untuk keperluan kesiswaan, ya. Jadi semua orang itu menggunakan anggaran. Maka yang menjadi respondennya adalah guru dan bukan guru, mulai dari kepala sekolah, ya. Di mana mau diteliti? Kaitan dengan gurunya, Prof? Bukan di lokasinya di mana? Di MTS atau di MA? Di MA, Prof. Ada berapa pegawainya? Itu guru sama bukan guru? Kurang lebih 40-an. Ya. Nah, itu karena itu RKAS itu pertama dari SPP ya. Kita tahu tuh ya RKAS ya, sumber dana itu. SPP ya. Yang kedua itu dari bantuan yayasan. Ini swasta bukan? Swasta, Prof. Nah, dari yayasan itu sumber keuangan yang kedua ya. Yang ketiga, sumber keuangan ketiga itu dari dana BOS macam-macam itu ya, bantuan pemerintah. Yang keempat ada dana hibah dari pihak lain. Nah itu jadi uang itu seperti itu. Nah total setahun dapat berapa? Nah, nanti digunakan bagaimana sesuai dengan program kerja. Yang dilihat itu adalah bagaimana manajemen anggaran keuangan sekolah itu madrasah dan biasanya penggunaan anggaran keuangan madrasah ya. Jelas nggak? Udah jelas? Iya, jelas. Dibuat dulu ya itu rangkaian awalnya ketika taman atau kelima kapan. Apa lagi yang belum nih? Oh iya. Acep. Ini Prof, rencana mau ada penelitian di pesantren ya? Apa? Penelitiannya mau di pesantren, Prof. Boleh, harus di MTS, MI, atau MA. Nggak boleh pesantren Salafiyah, diharamkan sama Pak Endang, bukan sama saya, sama Ketua Prabudi. Gitu. Iya. Berarti sekolah ya? Sekolah formal, MI, sekolah formal MTS, sekolah formal MA. Jadi aja, apa yang Anda guru atau bukan? Nanya. Bukan, Pak. Oh, bukan guru. Jadi kalau bukan guru Anda nggak bisa ngomong soal pendidikan. Kan? Tadi sesuatu yang di luar itu, ya seperti keuangan paling. Anda bisa keuangan. Ya. Atau program kerja. Keuangan juga bisa. Bisa keuangan juga ya. Iya, siap. Ya sama aja sama Anda, cuman berbeda nanti.
lokasinya sama dengan yang tadi, tapi lokasi berbeda. Anda mau lokasi di mana? Mau di mana? Ya, tadinya mau di pesantren, kalau tidak boleh berarti akan dia mencari di salah satu itu ya, MTS, MIT atau itu. Bukan tadi itu, jadi nggak boleh sama kalau tadi yang di depan tadi itu ruangan itu. Nah, sekarang Anda bahas sedikit lah ya, coba ya, sedikit ya. Sekarang pada budgetnya ya, dirubah efektivitas pertanggungjawaban ya. Budgetnya efektivitas pertanggungjawaban ya. Penggunaan anggaran madrasah itu budgetnya. Iya. Ya, kemudian variabel ini, variabel ansaranya, Y-nya adalah koordinasi antar unit kerja, koordinasi ya antar unit kerja ya, dalam penggunaan anggaran. Unit kerja itu banyak di sekolah itu. Ada unit perpustakaan, ada unit kerja apa saja itu, ya. Ada tahu nggak unit kerja ada sekolah itu apa aja di madrasah? Dan ya paling apa? Ada unit kerja keuangan, ada unit kerja perpustakaan, ya, ada unit kerja kesiswaan, ya ada unit kerja apa lagi? Ada unit kerja pemeliharaan prasarana, macam. Ya Anda bukan guru, jadi coba sekali-kali masuk ke sekolah ya. Jadi unit kerja itu. Nah, mungkin ada 10 unit kerja itu. Nah, pada saat unit kerja itu melaksanakan tugasnya, tentu dia harus koordinasi dengan unit kerja yang lain. Maka di situ Y-nya koordinasi ya antar unit kerja. Koordinasi anggaran ya, koordinasi perencanaan anggaran gitu ya. Koordinasi perencanaan anggaran antar unit kerja. Ya. Nah, variabel X-nya itu ya, pelaksanaan kebijakan anggaran keuangan madrasah ya. Oke. Dibedakan sama yang tadi ya. Oke. Dicatat nggak? Catat. Baik, kalau bikin ya desain awalnya ya. 3 hari lagi kirim. Baik. Selanjutnya siapa ini? Saya Repi. Ini wajahnya nggak kelihatan, kenapa ditutup semua? Ini Prof terkait dengan masalah yang mau diambil terkait dengan daya saing sekolah Prof. Apa? Ya udah wajar itu, kalau lebih dari satu pasti ada saingan. Yang penting apa? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap daya saing begitu. Awalnya lebih melihat ke prestasi belajar. Saya kira daya saing itu sesuatu yang sulit ya diukur ya, karena daya saing negeri sama swasta. Kalau negeri itu nggak ada WC saja muridnya banyak. Kalau swasta walaupun WC-nya 10 belum tentu muridnya banyak. Itu sulit ya daya saing gitu ya. Udah jangan daya saing. Ya nggak usah membandingkan sekolah satu sama sekolah lain. Baik satu sekolah saja lebih mudah bagi Anda buat tesisnya ya. Iya, Prof. Jadi sekarang apa yang menjadi kalau itu prestasi belajar, Prof? Prestasi belajar itu ya. Sudah tadi beberapa orang yang prestasi belajar. Anda guru bukan? Iya, guru. Guru apa? Guru SD, Prof. Apa ya? Nah, sekarang guru SD. Sudah ada kalau begini, SD itu ya, yang diteliti itu adalah pada bebasnya adalah
variabel bebasnya itu X ya. 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 Pelaksanaan kebijakan pembinaan guru itu guru SD. Pelaksanaan kebijakan. Kebijakan pembinaan guru SD. SD nggak boleh, harus MI. Oh ya, tadinya mau di Madrasah Aliyah, Prof. Nggak boleh, udah kasih tahu harus MI, MTS atau MA. Ya, tadinya mau di Madrasah Aliyah di MA. Itu pelaksanaan kebijakan pembinaan guru MI. Kemudian variabel antaranya adalah manajemen pembinaan guru MI. Ya. Variabel serikatnya baru Anda bicara kinerja guru, ya, kinerja guru MI. Tapi nggak bisa satu SD, SD hanya 5 orang, gurunya 6 orang. Anda harus ambil MI yang ada di kecamatan. Paling kalau di MA, Prof? Guru. Di MA berapa gurunya? Di MA ada 20 lebih. Kurang. MA swasta ya? Iya. Ya harus dicari guru dan pembimbing ekstrakurikuler digabung, coba. Ada nggak 40? Kalau di sini di Talegong susah, Prof. Sedikit-sedikit gitu gurunya. Hanya 20 orang gurunya. Iya. Yang banyak apa gurunya? Makanya tadi kalau MI ada berapa di Talegong? Kalau MI seluruh MI-nya gitu. Ya, kecamatan itu. Sekecamatan itu ada kurang lebih 5, Prof. Itu aja 5 itu 5 kali 6 30 itu aja diambil. MI yang ada di kecamatan Talegong. Oh ya. Ya, MI-nya aja. Jadi 30 itu bisa kan nanti. Kalau 20 terlalu kecil sampai ya populasi. Ya. Ya. Bisa nggak? Ya. Ya. Iya, Prof. Dengan kepala sekolah bisa 7 ya. 7 kali 5 35 orang. Ya. Sudah bisa? Sudah. Sudah, Prof. Baik, silakan buat bicara awalnya ya. Baik, yang lain silakan. Saya, Prof. Ya, silakan. Selamat malam, Prof. Saya Eka Kartini. Assalamualaikum. Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, Prof. Ya. Apa? Ini, Prof, masalahnya yang mau diangkat itu tentang guru. Motivasi kerjanya berkurang ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala madrasah aliyah. Ya, jadi variabel Z-nya itu apa? Ya, jadi sudah saya ambil contoh itu kan. Kalau bisa, ya ambil aja itu supervisi pengawas ya dan supervisi kepala sekolah S1 S2-nya. Lebih bebas ya, kalau mau guru ya. Coba tulis. Jadi X1 supervisi pengawas. Apa di MI atau di MA? Di MA Madrasah Aliyah, Prof. Ya, jadi X1 supervisi pengawas MA. X2 supervisi kepala sekolah. Ya. Y-nya kinerja guru. Ya. Setelah disupervisi itu kinerja guru bagus atau tidak? Nah, itu kan nanti pengaruh begitu. Kemudian kalau kinerja itu dilakukan, apa dampaknya? Dampaknya adalah Z, efektivitas, ya, efektivitas program pembelajaran. Ya, efektivitas pelaksanaan program pembelajaran. Ya. Baik, Prof. X1-nya supervisi pengawas madrasah aliyah, X2-nya supervisi kepala sekolah madrasah aliyah, Y-nya kinerja guru, Z-nya efektivitas program pembelajaran. Iya, ya,
program pembelajaran. Ya. Kalau tidak efektif berarti guru itu kinerjanya jelek, ya. Kalau begitu, ya supervisinya nggak beres. Nah, jadi nanti kalau jelek ya tidak efektif berarti Y dan Z-nya buruk. Jadi sarankan perbaiki. Baik itu saja cukup. Ya tolong dibikin desain awal. Siapa lagi? Baik, Prof. Ya, Prof. Assalamualaikum, Bismillah. Prof. Waalaikumsalam. Siapa ini? Yoga, Prof. Ya, mau apa? Masalah apa? Permasalahannya saya kemarin observasi perihal guru di Madrasah Aliyah, bahwasanya banyak guru yang sering absensi, Prof, sama jarang masuk ke kelas. Ya udah, jadinya produktivitas kerja guru. Tulis. Nggak produktif kan kerja guru. Kalau dia malas kan, tidak produktif itu tidak ada hasil yang Ya, Prof. Jadinya produktivitas kerja guru, ya. Ya, Y-nya, ya, manajemen, ya, pembinaan guru, ya, madrasah, ya, manajemen pembinaan guru madrasah, ya, Prof. Ya, X-nya pelaksanaan kebijakan pembinaan guru madrasah. Madrasah apa? Madrasah Aliyah, Prof. Ya, jadi pelaksanaan kebijakan pembinaan guru MA, ya. X-nya. Ya, Prof. Y-nya apa tadi? Manajemen pembinaan madrasah, Prof. Manajemen pembinaan guru. Ini kan objeknya guru Anda. Tadi kan ngomong. Apa? Y-nya? Manajemen pembinaan guru. Guru madrasah MA. Terus Z-nya apa? Z-nya produktivitas guru, Prof. Kerja. Iya, produktivitas kerja guru, Prof. Dibuang-buang wae dorak. Beda efektivitas guru dengan efektivitas kerja, beda, ya. Iya. Kerjanya yang ya, Prof. Baik, udah jelas itu. Siap, jelas, Prof. Ya, dibuat dulu desain awal ya. Oke. Siapa lagi yang mau ketemu, Makasih, yang mau konsultasi? Ada? Saya, Prof. Baik, Prof. Ya, silakan. Saya siapa? Fatimah, Siapa Siti ini? Fatimah. Ya, Siti Fatimah atau Siti. Ya, ada dua ya. Ada Teh Anen Fatimah, ada Siti Fatimah. Ada apa? Iya. Siti. Di mana guru? Apa? Iya, saya permasalahannya adalah tentang mutu pendidikan madrasah. Ya, kalau Anda bicara mutu susah. Variabelnya terlalu banyak. Sekarang Terlalu itu ambil besar. aja yang itu. Efektivitas pencapaian program pembelajaran itu saja. Itu lebih sederhana, ya. Teorinya banyak. Kalau mutu itu banyak faktor, ribuan faktor. Nggak akan bisa penelitian dalam sebulan, 2 bulan. Z-nya efektivitas, ya. Program pembelajaran MA. MA di mana? MA ya? Di MTS, Prof. MTS. Jadi efektivitas program pembelajaran MTS, ya. Itu Z-nya, ya. Baik, Jelas nggak? Prof. Jelas, Prof. Kemudian Y-nya, ya, manajemen, ya, pembelajaran MTS, ya. Ya. Baik, Prof. Ya, Prof. X-nya pelaksanaan kebijakan pendidikan MTS. Kalau kurikulum boleh nggak, Prof? Ya, di dalamnya ada kurikulum, namanya pelaksanaan kebijakan, nanti di dalamnya macam-macam, baca peraturan. Kebijakan itu kan peraturan tentang pendidikan MTS, baca keputusan Menteri Pendidikan, Menteri Agama, ya. Apa saja poinnya di situ, ya. Jadi pelaksanaan kebijakan pendidikan MTS, X-nya, ya. Jelas nggak? Jelas tidak? Peraturan Menteri Agama tentang MTS itu ada, paham nggak? Pernah dengar nggak peraturan Menteri Agama tentang setiap sekolah yang diberikan oleh pemerintah itu ada peraturannya. Ada peraturan Menteri Agama tentang MI, ya, tentang MTS, tentang MA. Itu namanya kebijakan, peraturan itu kebijakan.
Jadi kita lihat pelaksanaan kebijakan. Ya, pelaksanaan kebijakan apa tadi? Pendidikan MTS. Y-nya apa? Pelaksanaan Manajemen pembelajaran MTS. Ya. Terus Z-nya Z-nya efektivitas program pembelajaran MTS. nah, mengalir itu kan ya gitu ya, jelas ya. Jadi dari peraturan tadi diharapkan efektif, nah ternyata enggak. Nah itu masalahnya, nanti ada solusi ya begitu. Jelas tidak? Prof. Baik, silakan ke Siti ya. Bikin 3 hari ya. Baik, Mas Baik. Yada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Prof, saya Ilham Tamrin. Ya, bagaimana? Saya menemukan fenomena masalah terkait penurunan prestasi belajar siswa dari manajemen madrasahnya sehingga menurunkan prestasi belajar siswa. Mungkin ada terkait dengan Anda itu bikin judul atau apa? Masalahnya dulu aja bicara. Nanti kayak satu persatu kita ngomong. Ya. Masalahnya ya, masalahnya itu apa? Penurunan prestasi siswanya. Hasil belajar. Penurunan hasil belajar prestasinya. Capaian hasil belajar. Apa MTS berapa? Dari Madrasah Aliyah MA. Capaian hasil belajar. Kalau capaian hasil belajar itu kira-kira siapa yang mempengaruhi? Penyebabnya apa? Dari manajemen, mungkin manajemen madrasah dari tidak, ya, saya kira bimbingan belajar orang tua dan guru pada siswa, bukan manajemen. Ya, bimbingan belajar artinya guru mengajar juga memberikan bimbingan belajar sekaligus. Dan bukan hanya guru, orang tua juga berperan. Karena guru hanya berapa menit, berapa jam di sekolah, sisanya orang tua. Nah, jadi idenya adalah ya, itu bimbingan belajar siswa oleh orang tua dan guru. Ya, ide. Nah, sekarang X-nya. Apa X-nya? Anda mau meneliti di mana? Madrasah Aliyah. Ya. Jadi berarti di situ ya itu ya kebijakan tentang tata hubungan guru sama ini. Kalau nggak kebijakan boleh juga manajemen tata hubungan guru dan orang tua siswa. Dicatat tidak? Jadi manajemen tata hubungan hubungan guru dan orang tua siswa. Itu X-nya, variabel bebasnya. Y-nya apa tadi? Bimbingan belajar. Bimbingan belajar guru dan orang tua siswa. Z-nya apa? Prestasi belajar. Capaian hasil belajar, ya, supaya tidak sama dengan ini kan manajemen pendidikan, bukannya pendidikan Islam. Jangan prestasi, capaian hasil belajar. Hasil belajar itu bisa ekstra, bisa juga ekstrakurikuler. Capaian hasil belajar, ya. Ya baik ekstrakurikuler maupun ekstrakurikuler itu, ya. Siap, Prof. Ya, udah. Baik, buat dulu dan awalnya. Baik, yang lain? Masih ada? Izin, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana, Pak Hendra? Mau meneliti apa? Masalah apa? Anu sanesela bisa namanya. Siapa? Ini Pak Hendra. Apa? Ini terkait kedisiplinan belajar siswa, Prof. Jadi siswa yang diteliti disiplin belajarnya. Ya. Disiplin belajarnya, ya. Jadi, penyebabnya kira-kira apa? Kalau disiplinnya itu jelek. Ya mungkin komunikasi antara guru dan orang tua.
Seperti boleh tadi Pak Ipan ya, komunikasi guru dan dan orang tua siswa. Kemudian apa yang menjadi penyebab komunikasi itu buruk? Itu apa kira-kira? Manajemen tata hubungan guru dan orang tua. Bisa juga pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan Ya. Pelaksanaan kebijakan hubungan guru dengan orang tua. Mungkin ada peraturan dari menteri bagaimana hubungan guru dengan orang tua, kan ada kan? Nah, itu dasar hukumnya. Jadi supaya nggak sama ya. Jadi variabel bebasnya pelaksanaan kebijakan, hubungan guru dan orang tua. Hubungan pelaksanaan kebijakan, hubungan guru dan orang tua, MA misalnya ya, contoh. Ya. Variabel antaranya apa? Komunikasi guru dan orang tua siswa. Z-nya disiplin belajar siswa. Ya, disiplin belajar siswa ya. Kalau untuk respondennya, Prof? Respondennya itu guru aja semuanya. Jangan tanya siswa nanti belum paham. Ya. Karena ini kan masalah apa? Masalah itu ya. Ya orang tua dengan orang tua. Oh, dengan orang tua ya. Siswa. Maka cari yang kelas 3 ya. Jadi kalau untuk kelas 3 saja, jangan semua ya. Oh, iya. Karena yang paling intensif belajar itu kan kelas 3 kan? Iya. Kalau kelas 1 kan baru penyesuaian ya. Nakal-nakal wajar kalau kelas 1 kan. Jangan teliti. Dia bisa berubah kelas 2 akhir ya, itu bisa nakal, bisa nggak belajar. Pada awal-awalnya kelas 1 masih baik-baik kan. Itu enak. Terus untuk jumlah responden guru minimal 30 di MA Darul Ihsan. Berapa orang gurunya? Sekitar 20 orang. Kurang. Kan ditambah dengan orang tua. Oh, bisa ditambah dengan orang tua ya. Iya, kan? Siap, alhamdulillah. Iya. Makasih, Prof. Kan? Ya. Kelas 3 dibatasi kelas 3 aja ya. Ya, siap. Karena yang kalau kelas 1 masih penyesuaian, dia belum kelihatan ya. Jadi baik-baik. Baik, itu masih siap. Ada lagi yang lain? Ada, Prof. Baik, siapa ini? Lutfi, Prof. Gimana, Lutfi? Untuk masalahnya capaian hasil belajar siswa, Prof. Ya. Nah, yang jadi variabel Y-nya yaitu kinerja guru. Nah, itu disebabkan oleh motivasi kerja dan insentif. Anda bikin judul atau apa? Bukan masalah itu apa? Masalahnya capaian hasil belajar, Prof. Penyebabnya tanya apa penyebabnya? Kan siswa, capaian hasil belajar siswa. Ya, jadi sekarang apa yang menjadi penyebab? Ya, misalnya kinerja gurunya, Prof. Bisa produktivitas kerja guru. Jangan saja produktivitas kerja. Kalau gurunya nggak masuk, itu produktivitas. Ya, gurunya ngasih tugas, ya, dianya main-main keluar, itu produktivitas. Tidak produktif. Prof, ini sinyal. Satu persatu. Ya, yaitu produktivitas kerja guru. Ini baru ya, siapa yang masuk? Nah, variabel X-nya ya. Variabel X-nya itu Anda bisa lihat di situ. Ini mau sekolah apa? MA atau MTS? MA, Prof. MA swasta pemerintah. MA swasta. MA swasta. Tadi apa Y-nya? Kinerja tadi, Prof. Tidak, produktif. Saya udah ganti barusan. Ya, produktif. Produktivitas. Ya, Prof. Banyak teorinya itu. Produk kerja guru. Siap, Prof. Kemudian X-nya, ya, boleh pelaksanaan kebijakan pembinaan guru. Ya, peraturan dari menteri. Bagaimana pembinaan guru itu kan? Ada ya, agama yang lain. Ya.
pelaksanaan kebijakan pembinaan guru. Ya. Nah, kalau pembinaan guru baik, diharapkan produktivitas kerjanya bagus. Nah, kalau produktivitas kerjanya bagus, capaian belajar juga bagus. Ya. Kalau sebaliknya berarti nggak beres. Di Y juga nggak beres di X ya. Kalau itu jelek. Coba diperbaiki ya. Baik, kalau nanti ada masalah, ganti lagi. Baik, ada lagi? Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Mungkin desain awalnya ya. Insya Allah, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini Hamidah. Ya, Teh Hamidah ada apa? Masalahnya itu banyak siswa yang sekolahnya suka bolos dan banyak yang kesiangan. Ya, disiplin ya, disiplin. Ya, disiplin terus belajar. gurunya masih banyak yang sukwan. Masalahnya disiplin belajar buruk siswa gitu ya. Terus lingkungan orang tuanya kurang mendukung. Bukan, Anda kan sedang konsultasi ya. Masalah yang Anda teliti adalah siswanya bolos, berarti Ya. disiplin belajar ya. Ya, disiplin belajar. Ya. Disiplin belajar itu pada Z-nya. Z. Ya. Pada penyebabnya apa disiplin belajar rendah itu? Harus dilihat ya. Ya, penyebabnya apa di situ? Ya, bisa saja bimbingan belajar, ya, bimbingan belajar guru, bimbingan belajar siswa. Jadi Y-nya ya, bukan bimbingan belajar. Y-nya itu adalah manajemen konseling, ya, manajemen konseling. Ya. Ya. Manajemen konseling siswa ya. Variabel bebasnya ada pelaksanaan kebijakan konseling. Apa namanya konseling atau apa? BP. BP ya. BP. Penyuluhan. Ya. Jadi pelaksanaan kebijakan, bimbingan dan penyuluhan siswa. X-nya. Variabel bebasnya pelaksanaan kebijakan, bimbingan dan penyuluhan siswa. Y-nya manajemen penyuluhan, manajemen bimbingan dan penyuluhan siswa, ya. Y-nya adalah disiplin belajar siswa. Belajar siswa. Siapa yang responden? Guru dan bukan guru dan yang konselor kan ya itu BP itu kan belum konselor. Bukan guru. Ada nggak BP-nya di situ? Tugas BP-nya. Ada. Nah, jadi dia dan guru. BK sekarang guru jadi BK. Guru juga memberikan konseling kan mahasiswanya. Malah lebih banyak guru daripada BP kan, ya. Jadi respondennya guru. Guru apa ini? Saya bertanya guru apa, sekolah apa, madrasah apa? Oh, sekolahnya Madrasah Aliyah. Berapa gurunya? Gurunya jumlahnya 26. Di mana itu? Madrasah apa? Swasta? Swasta di Karangpawitan, MTS ya, kalau Muhammad. itu tambahkan, kalau gurunya 26, ya di situ tambahkan dengan pembimbing. Ada nggak pembimbing keagamaan? Yang bukan guru tapi dia pembimbing. Ada. Nah, tambahkan dengan itu ya bisa 30 orang atau lebih ya. Ya juga guru yang membina perilaku selain itu ada lagi yang bukan guru ya. Boleh lah ya. Jadi apa tadi? Apa udah ditulis belum? Z-nya disiplin belajar. Y-nya manajemen bimbingan belajar siswa. Manajemen, Bu. Aduh, Teteh, kelamun. Ya. Manajemen bimbingan. Yang Manajemen bimbingan dan penyuluhan siswa, Bu. Manajemen dan penyuluhan bimbingan siswa. Manajemen BP siswa. Teteh ini nggak menguasai sih sekolahnya. Repot kalau nggak menguasai BP. Ada nggak BP di sekolah Teteh?
Kegiatan Ada. BP. Kenapa nggak hafal? Apa lagi? Terus apa variabel bebasnya? Apa variabel bebasnya? Pelaksanaan kebijakan BP siswa. Ya. Apa? Pak diulangin. Dietnya disiplin belajar. Siswa. Belajar siswa. Y-nya manajemen konseling. Kan tadi sudah diperoleh oleh Kang Hendra. Manajemen BP, bimbingan dan penyuluhan siswa. Ya. Bahasa Indonesia. Yang resmi apa dipakai istilahnya di sekolah itu? Apa BP atau konseling? Saya mau nanya. BP. Ya BP, jangan konseling. Tadi awalnya konseling. Loh, saya kan tanya. Istilahnya konseling itu diterjemahkan sama guru BP. Jadi bimbingan dan penyuluhan. Bahasa Inggrisnya konseling, guidance and counseling bahasa Inggrisnya. Guidance and counseling. Saya kan ngasih tahu Tete. Bahasa Inggrisnya guidance and counseling. Tapi kan sudah ada istilah yang di Indonesia kan, yang resmi kan, ada peraturannya, namanya bimbingan dan penyuluhan siswa. Jadi manajemen bimbingan dan penyuluhan siswa. Apa dasar hukumnya? Itu kebijakan ya, jadi pelaksanaan kebijakan BP. BP siswa. Dicatat nggak Teh? Iya, pelaksanaan kebijakan siswa. Udah nggak salah sekarang ya? Enggak. Terima kasih, Prof. Iya, tolong saya diingat ya. Pokoknya kalau kita sebagai guru ya, semua unit kerja yang ada di sekolah nggak boleh salah kita. Ada unit kerja BP, ada unit kerja kesiswaan, ada unit kerja pustakaan, itu harus ingat ya, itu unit-unit kerja kan. Ya, masih di sekolah itu ada itu. Baik, silakan kalau sudah jelas nanti dibuat 3-4 hari lagi ya, draft awalnya. Baik, silakan yang lain. Masih ada? Habis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah 20 orang. Baik, ya teman-teman sekalian, silakan ini dibuat dulu. Kalau nanti besok ada perubahan, silakan telepon saya, tidak usah Zoom lagi. Ya, silakan. Ya boleh ya. Saya kasih kesempatan sampai 2 hari ke depan. Kalau masih ada yang ingin lakukan konsultasi, tapi melalui telepon saja. Sebutkan dulu namanya, WA dulu, saya nama mau konsultasi gitu. Jangan langsung telepon. Kalau langsung telepon sering nggak saya angkat karena nggak terdata nomornya di HP saya kan. Ya, maklumlah zaman sekarang banyak jegalan-jegalan itu kan. Nah, ada orang mau nyadap ini ya. Mau nipu, mau jualan, mau iklan ya. Begini, lengkap dong. ya, kalau nggak jelas nanti silakan telepon saya ya mulai besok atau Senin sampai Selasa ya. Saya kasih kesempatan ya. Silakan telepon saya besok atau Senin ya, silakan. Nah, kedua ya, saya memberikan bimbingan ini ya untuk meluruskan ya, bahwa yang kita teliti itu masalah bukan judul ya masalahnya. Kemudian kalau kita sudah tentukan masalahnya, tentu kita tanya apa penyebab masalah itu, langsung kepada variabel Y dan Y. Yang ketiga, hati-hati dalam menentukan dimensi masing-masing variabel. Dimensi masing-masing variabel cari pada teori, pada buku teks. Nah, kalian teman-teman bikin desain awal ya. Nah, bikin sebaik mungkin ya. Jadi yang sekarang ini diharapkan inilah yang akan saudara teliti sebagai teknis nantinya ya. Diharapkan seperti itu. Kemudian yang terakhir dari saya ya
Jadi kita bimbingan ini beda kalau kita bimbingan bimbingan hal-hal yang tidak bersifat akademik itu mungkin lebih mudah. Tapi kalau bimbingan yang bersifat akademik memang pada mulanya agak sulit, tapi lama-lama juga lebih mudah kan, karena itu harus baca referensi segala macam ya. Nah karena itu saya mohon nanti Teteh Kang itu baca referensi buku teks ya. Kemudian yang terakhir dari saya, ya, kalau nanti konsultasi ya tolong sebutkan saya mau konsultasi aja supaya mudah. Itu saja. Kalau saya salah ngomong malam ini mohon maaf ya. Kalau mungkin ada yang tersinggung mohon maaf, saya hanya tukang herenya, jadi jangan masuk hati ya. Ya biasalah penyakit guru begitu ya, termasuk saya ya. Mudah tersinggung ya. Kalau orang mudah tersinggung nanti susah ya. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini ya, teman-teman semua. Kalau tidak ada lagi ingin ngobrol, kalau masih ada saya kasih kesempatan 1-2 menit ya. Kalau misalnya nggak di telepon, langsung aja di WA. Soalnya kadang-kadang saya kalau tahu telepon nama saya nggak tahu, tidak saya simpan nomor itu di rumahnya, di HP saya. Sekarang ini kan banyak pedagang, banyak orang jahat pengen nyadap HP saya, ya dibajak. Jadi tolong sebutkan di WA dulu. Saya ini Mas WA ini tertulis. telepon, kan nggak sulit kan? Sebab kalau nggak disebut WA dulu, pasti telepon itu nggak ada di data saya. Kalau tidak ada di data saya tidak jawab. Banyak teman-teman saya HP-nya dibajak nomornya ya. Dia tidak bisa menggunakan lagi. Itu aja, kehati-hatian perlu dalam menggunakan alat-alat telekomunikasi. Sekarang ini zaman banyak penyalahgunaan. Ya, itu saya Teh ya. Apa salahnya sih WA semenit? Ya, sehingga ngomong saya ingin nelpon nama saya ini gitu. Bentar nanti saya balas. Itu saja saya kira. Kalau nggak ada, udah semua ya Kang Ayah? Sudah semua? Udah, Pak. Terima kasih, Prof. Ya, itu saja. Terima kasih sekali. Saya mohon maaf jika ada perbatasan ya. Kalau nanti teman-teman ada perubahan lagi, silakan telepon aja ya. Individu ya. Prof, boleh tanya dikit, Prof? Apa? Sabtu depan kan kata Prof tadi di kuliah, kampus. Saya tanya kuliah katanya. Lebarannya hari Senin, bukan hari Sabtu. Saya tanya Sapar, Senin Pak, Lebaran mah bukan Sabtu. Jadi Sabtu masih kayaknya kuliah. Jadi saya masih kuliah. Ya, itu aja. Saya pikir Lebaran Sabtu. Nah kalau Lebaran Sabtu kan nggak bisa. Ternyata Senin, katanya Senin ya. Jadi saya tetap masih kuliah. Supaya UASnya nggak diundur-undur. Kalau nanti diundur lagi, nanti UASnya mundur lagi. Ya. Nah, saya 2 kali lagi kasih kuliah. Saya ngasih kuliah 2 kali lagi. Minggu depan, tanggal 15 dan tanggal 22. Terakhir tanggal 22. Nah, saya mohon teman-teman membuat draft awal ya. Nanti kirim kepada saya 3 hari lagi, saya periksa. Baik, itu saja. Mohon maaf, saya serahkan pada Kang Ai. Ya. Semoga ada manfaatnya dalam pertemuan kita malam hari ini. Mohon maaf apabila itu topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Prof. Hatur nuhun pisan. Mangga saya pamit ya. Mangga hatur nuhun. Ya, Hatur nuhun, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama Teh Kang. Ya, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kira aroboan. dia tadi kesinggung apa? Kesinggung
Pak Fikri akan pulang atau Pak Fikri? Adiki Bulan, Pak Diki bulan Bunda. Hari ini tugas saya yang kayak kemarin lagi ini sama ganti Iya, judul betul. kan judul digantos gitu. Iya. Jangan iya mah tangtosna langkung terarah nu raraosan abdi mah. Jadi kegamangan salami ieu teh terjawab gitu malam ini versi Oh abdi iya. mah. Berarti kan gentos itu nawenya kata-kata nanu Ya. itu dihapus gentos nu baru gitu. Jadi menyesuaikan kembali ieu mah lebih Iya, cari lebih teorinya lagi, Bun. Teori gitu. baru lagi. Kang Ayi. Damang Kang Ayi. Ayeuna naon ieu? Assalamualaikum, Ani udah selamat malam dari Islam bang teh. Eta ulah pengulutan, nah ieu provokator teu bener nah ini nih. Menuju Alia, Saur Bunda, kumaha? Tekeng gitu, kami muslimah assalamualaikum. Tekeng selamat pagi, selamat malam. Guruna menuju di Alia. Batur keur nervous kamu Ini bundanya di Alhamdulillah, terus Saya mau pulang bismillah. duluan. Izin. Awas. Iya Di hafal-hafal tadi teh asal Jangan nangis atuh. Assalamualaikum dan selamat malam. Harunya Sabar. Enggak nangis gimana? Satu sadayana disemprot ya. Terus di apa-apanya tadi teh. di kelas. Kakak gitu Pak Yoga. Ada, insyaallah. Selalu ada saja satu di antara banyak ya. Gak apa-apa lah, sabar. Jadi ikut nih mau liburan teh. Ayo Assalamualaikum, selamat bermalam. Selamat istirahat. Ya, Hatur nuhun kasadayana. Hatur nuhun balangan sadayana. ya,